Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Segala upaya dan doa telah kau coba. Rimba, rindu memanggil di antara ramainya kota yang sungguh benar. Rimba, aku kan pergi. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Selamat datang di podcast Inspirasi, tempat ngobrol santai penuh makna dan pastinya inspiratif. Saya Hawa Safitri. Dan saya Zukhairah. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang peran guru sebagai agen perubahan dalam 3 film inspiratif, yaitu Laskar Pelangi, Negeri 5 Menara, dan Sekolah Rimba. Dan tentunya kita nggak sendiri nih, kita udah kedatangan teman-teman hebat yang bakal sharing pengalaman dan perspektif mereka. Yuk kita kenalan dulu. Halo semua, saya Hikmah, salah satu mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2004 dan seorang pendidik yang sangat tertarik dengan dunia perfilman dan bagaimana cerita dalam film bisa menginspirasi kita sebagai guru. Hai, saya Carmila Amalia. Saya percaya bahwa guru adalah agen perubahan yang bisa membawa dampak luar biasa bagi generasi yang akan mendatang. Hai, salam kenal. Nama saya Erna yang selalu kagum dan takjub dengan cerita-cerita pendidikan di daerah terpencil. Nah, film-film yang akan kita bahas hari ini sangat inspiratif banget loh. Jadi stay tune ya. Dan saya, Lutfia Nurtinsyirawa Paturu. Saya sangat tertarik nih dengan bagaimana guru dalam film mampu menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan dan tetap memberikan pengaruh yang besar bagi murid-muridnya. Wah, kita punya tim yang luar biasa hari ini ya. Oke, yuk langsung saja kita mulai. Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Kita mulai dengan Laskar Pelangi. Film ini pasti udah gak asing lagi kan buat kita semua? Bisa ceritain sedikit sinopsisnya? Tentu, jadi film Laskar Pelangi ini berkisah tentang 10 orang anak di Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah, sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid. Tapi uniknya, tahu nggak, anak-anak itu mereka tetap berjuang untuk belajar berkat 2 guru hebat, yaitu Ibu Muslimah dan Pak Harfan. Wah, menarik sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari peran guru, apa yang membuat Bu Muslimah dan Pak Harfan itu begitu istimewa? Yang membuat Bu Muslimah dan Pak Harfan begitu istimewa di dalam film Laskar Pelangi ini, mereka itu bukan cuma guru biasa. Misalnya Bu Muslimah mengajar dengan penuh dedikasi yang tinggi meskipun fasilitas yang ada itu terbatas. Bu Muslimah juga tetap kreatif, inovatif, serta mengajarkan murid-muridnya berpikir kritis dan bermimpi besar. Ya, setuju banget. Dari Pak Harfan kita tahu bahwa ternyata pendidikan bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan. Mereka ini ingin anak-anak Belitung itu memiliki masa depan yang lebih baik, walaupun mereka tinggalnya di daerah terpencil dan tertinggal. Jadi bisa dibilang mereka membuktikan kalau guru bisa menjadi agen perubahan di mana saja ya. Iya, benar sekali. Mereka berani berjuang meskipun memiliki banyak keterbatasan. Dan ini juga jadi refleksi nih buat kita. Pendidikan gak selalu butuh gedung yang megah, tapi butuh guru yang berjiwa besar. Guru seperti Bu Muslimah dan Pak Harfan mengingatkan kita bahwa keberhasilan seorang murid itu tidak hanya bergantung pada fasilitas sekolah, tapi juga pada semangat dan keteladanan seorang guru.
Bila segala upaya dan doa bakal cuma. Oke, sekarang kita lanjut ke Negeri Lima Menara nih teman-teman. Film ini membawa kita ke dalam dunia pesantren. Nah, Kak Erna, gimana sih gambaran ceritanya? Ya, tentu. Nah, film Negeri Lima Menara ini menceritakan tentang sosok Alif yang tidak mau dan tidak pengen masuk ke pesantren. Nah, Alif ini inginnya masuk ke kampus ITB, tetapi ketika dia berada di pesantren, di sana dia menemukan sebuah filosofi yang berbunyi menjada wajadah, yang artinya itu siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Wah, menarik banget. Kalau dibandingkan dengan Laskar Pelangi, di sini guru-gurunya seperti apa? Dibandingkan Laskar Pelangi, guru-guru di film Lima Negeri Menara tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter para santri. Mereka disiplin, tegas, dan selalu memotivasi muridnya untuk bermimpi besar. Salah satu yang paling berkesan nih untuk saya adalah bagaimana para guru di sana mengajarkan kemandirian. Mereka nggak hanya membuat murid pintar di akademik, tapi juga tangguh untuk menghadapi hidup. Filosofi menjadi wajada benar-benar diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Para guru di sana bukan hanya mengajarkan mata pelajaran, tapi juga mengajarkan murid untuk percaya pada potensi dirinya dan berani untuk bermimpi besar. Jadi bisa dibilang para guru di film ini mendidik dengan pendekatan yang lebih holistik ya. Betul sekali. Jadi mereka membuktikan bahwa guru bisa menjadi agen perubahan, bukan hanya dengan mengajar, tapi juga dengan membentuk mental dan karakter muridnya. Orang-orang rimba, demi sekolah rimba, kau takkan mengira kecerdasan yang kulihat. Terakhir, kita bahas Sekolah Rimba. Ini kisah seorang guru yang mengajar di komunitas suku anak dalam. Gimana ceritanya? Film ini mengisahkan perjalanan seorang guru yang berusaha membawa pendidikan ke anak-anak di pedalaman. Perjuangannya itu tidak mudah, karena ia menghadapi berbagai tantangan yang menuntut kesabaran, ketekunan, dan kemampuannya untuk beradaptasi. Sebelum benar-benar bisa mengajar, ia harus membangun kepercayaan dengan komunitas setempat dan melewati banyak rintangan agar pendidikan yang dibawanya bisa diterima serta memberi makna bagi mereka yang masih memegang erat tradisi leluhur. Tantangan seperti apa yang mereka hadapi misalnya? Tantangan ya pada film di Sekolah Rimba, salah satu tantangan yang paling besar adalah budaya setempat. Anak-anak di sana tidak terbiasa dengan sekolah formal. Jadi gurunya harus mencari cara agar pendidikan bisa masuk tanpa mengubah budaya mereka secara drastis. Nah, setuju. Film ini itu menunjukkan kalau ternyata mengajar itu bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus bisa memahami dan mengerti kondisi sosial murid. Menjadi guru berarti harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun, dan mencari cara metode yang paling tepat untuk mereka. Dari sini, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil dalam film Sekolah Rimba yaitu pendidikan hak semua orang. Guru yang hebat tidak hanya mengajar di kota-kota besar, tetapi juga berani turun ke daerah terpencil. Ini yang harus kita apresiasi dan memberikan dukungan. Kita udah ngobrol panjang nih tentang 3 film inspiratif ini. Oke, sebelum kita tutup, ada pesan terakhir buat pendengar kita? Oke, satu pesan dari saya buat teman-teman semua. Pendidikan adalah kunci perubahan. Jadi jangan pernah berhenti belajar, sekeras apapun tantangan yang dihadapi. Guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga membentuk masa depan. Kita semua bisa menjadi agen perubahan, baik sebagai guru maupun sebagai pelajar. Dan jangan lupa, pendidikan harus bisa menjangkau semua anak, dimanapun mereka berada. Kita semua, baik sebagai calon guru,
pendidik maupun masyarakat umum bisa berkontribusi untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak mereka untuk belajar. Perubahan dalam dunia pendidikan dimulai dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing bareng kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus menginspirasi. Salam bahagia. Thank you for always tuning in. Here's another one of your favorite tunes. Stay stuck.